Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materinya disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dari kelompok 12 ingin memaparkan materi saya, yaitu catatan kaki dan kutipan. Baiklah, saya akan memulai materi saya. Catatan kaki dan pengutipan. A. Pengertian catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah atau Wikipedia. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. Catatan kaki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Catatan kaki referensi berisi tentang catatan sumber yang dikutip. 2. Catatan kaki isi berisi komentar terhadap konsep yang kita kutip atau catatan tambahan yang kita kutip atau catatan tambahan yang sifatnya melengkapi tulisan. B. Penulisan catatan kaki atau footnote. C. Susunan catatan kaki atau footnote. D. Catatan kaki singkat. B. Pengutipan dalam karya ilmiah. Apabila kita perhatikan makalah ataupun jenis karya ilmiah yang lain, penulis karya ilmiah tersebut mengemukakan pendapat orang lain yang berasal dari buku atau sumber lain seperti artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Kutipan dibedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahasanya. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap, baik berupa frasa atau kalimat. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulisan mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis. C. Penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka berisi data seperti berikut. 1. Nama pengarang dengan nama akhir diletakkan di bagian depan, dipisahkan tanda koma. Gelar akademik tidak ditulis. 2. Tahun terbit. 3. Judul. 4. Tempat terbit. 5. Nama penerbit. Sumber berupa buku. Teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku menggunakan teknik sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, baik buku yang ditulis oleh 1 orang pengarang, 2 orang pengarang, maupun 3 orang pengarang atau lebih. Sumber berupa artikel. Sebuah artikel bisa terdapat dalam buku, kumpulan karangan, atau bisa juga dalam jurnal, makalah, buletin, dan koran. Sumber dari internet. Sumber-sumber lain. Sumber lain yang dimaksud bisa berupa dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, awik-awik, desa adat, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Saya akan membuka sesi
Pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Stumian. Saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 12. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan catatan kaki sebagai sumber referensi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fitriani dari kelompok 1 yang bertanya ke kelompok 12. Apakah penggunaan catatan kaki atau footnote di makalah itu wajib? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan catatan kaki sebagai sumber referensi? Ada beberapa hal yang diperhatikan. 1. Format yang sesuai. 2. Kesesuaian sumber. 3. Konsistensi. 4. Keakuran informasi. 5. Penggunaan tanda baca. 6. Pemisah antara catatan kaki dan teks utama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Apakah penggunaan catatan kaki atau footnote di makalah itu wajib? Penggunaan catatan kaki dalam suatu makalah tidak selalu wajib, tetapi sangat dianjurkan terutama dalam penulisan artikel ilmiah ataupun karya tulis yang mencantumkan banyak kutipan atau referensi dari berbagai sumber. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam